Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semuanya masih ingat baginda Nabi itu lahir pada bulan Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Tahun gajah. Ya betul, tahun gajah. Atau kalau di tahun Masehinya tahun tahun berapa? 571. Ditulis. Yang punya buku, yang nggak punya buku diingat. Baginda Nabi SAW itu lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada kelahiran baginda Nabi itu belum ada penanggalan Hijriyah, belum ada tahun Hijriyah, ya, belum ada tahun Hijriyah. Kalau di dalam kalender Masehinya bertepatan dengan tanggal 23 April tahun 571 Masehi, ya. Jadi kalau 571 Masehi, sekarang tahun 2003, jadi sudah berapa tahun? 2003 dikurang 571 berapa? Yang bawa HP, bawa kalkulator. Kalau harga minyak aja seringkit dikurang ini itu berapa? Susuknya 50 katanya. Cepat itu. Berapa? 1452. Nah, sudah 1452 tahun sejak kelahiran baginda Nabi. Itu kalau di dalam tahun hitungan Masehi. Tapi kalau dalam hitungan tahun Hijrah, sudah berapa tahun kelahirannya Nabi? Gimana caranya ya? Sekarang tahun 1445 dikurang gajah. Jadi Nabi lahir tahun gajah. Berarti kalau menghitung usianya sejak sampai hari ini tahun 1445 dikurang gajah. Kalau tahun Masehinya kan tadi tahun 2003 dikurang 571. Berapa tadi? 1452 tahun sejak kelahiran baginda Nabi. Nah, jadi kurang lebih kita hitung sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu, pada saat baginda Nabi ini 13 tahun setelah menjadi Rasul. Diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun. Ditambah 13 tahun berapa? 53. Nah, sekitar usia 53 tahun baginda Nabi itu hijrah. Hijrahnya Nabi itu dihitung sebagai tahun 1. Berarti 1445 Hijriah ditambah 53. Berapa coba yang bawa kalkulator? Berapa? 1496 tahun. Nah, kurang lebih begitulah daripada sejak kelahiran baginda Nabi SAW. Nah, ibu sekalian, sekarang kita baca sejarah. Ini adik-adik yang baru hadir ngaji, ini baru ya? Baru ngaji. Alhamdulillah, baru ngaji di sini maksudnya. Kita baca sejarah Nabi. Kita lihat sejarah Nabi itu daripada Nabi lahir. Kalau sejarah negara kita, Republik Indonesia, kita tahu. Sejarah daripada apa saja, termasuk sejarah peradaban manusia. Mulai daripada dulu, kalau kita baca sejarah, ini versi sejarah. Kita kenal ada zaman macam-macam. Ada
ada zaman macam-macam lah dari zaman dulu. Zaman purba manusia belum mengenal daripada teknologi, baru hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, belum ada peralatan berupa besi, mereka menggunakan kampak-kampak yang terbuat dari batu. Kita kenal dalam sejarah tuh dengan detail, kita tahu bisa menceritakan. Belum ada kampung, yang ada orang bergerombolan seperti sekarang nih, ibu-ibu berapa kelompok ini jadi satu marga. Hari ini di sini, kenapa ada di sini? Karena di sini lagi ada tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan, namanya singkong. Habis musim kemarau, nggak tumbuh lagi singkong, nggak ada lagi makanan di situ. Maka sekelompok orang itu akan pindah dari satu tempat ke tempat lain, cari makanan supaya bisa menghidupi. Kemudian mereka berburu. Cara menangkap hewan bagaimana cara berburu? Oh, dilempar. Oh, kalau dilempar nih susah, nggak kena-kena. Akhirnya mereka bikin senjata. Kita kenal dengan istilah kampak dan lain-lain. Kampak pun dibuat baru dari batu, disebut dengan zaman batu. Dan terus menerus sampai sekarang nih kita tahu, bisa menceritakan sejarah perkembangan daripada manusia itu. Nah, sekarang bisa nggak kita menceritakan sejarah baginda Nabi yang kita ini mengklaim sebagai umatnya Nabi? Kita ngaku nih, kamu umatnya siapa? Umatnya baginda Nabi. Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ditanya kamu nabinya siapa? Siapa nabimu? Nanti masuk kubur ditanya. Semua orang yang masuk kubur itu akan ditanya. Pertama pertanyaannya, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Jawabnya, Allahu Rabbi. Allah Tuhanku. Betul? Allah Tuhanmu? Betul. Ya sudah, selamat. Yang kedua, waman nabiyuka? Dan siapa nabimu? Kita jawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya lagi sama malaikat, umpama Muhammad yang mana? Banyak dulu di dunia tuh Muhammad banyak. Ada Muhammad Abduh, ada Muhammad Nasir, ada Muhammad Usairi. Nah, itu bapak saya itu. Ada Muhammad Rashid. Yang mana Muhammadnya? Yang mana jawabnya? Nabi Muhammad SAW. Kita jawab yang lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, yang ibunya bernama Aminah, bapaknya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muttalib. Apa namanya? Istrinya namanya? Terus? Siapa lagi? Terus? Zulaikha. Baru dengar saya ada istrinya namanya Zulaikha. Maria ya, Maria Qibtiyah. Kemarin nggak ada, belum. Anak-anaknya satu, ada Fatimah, terus Qasim. Jadi Zainab itu anaknya apa istrinya? Ummu Kulsum, terus yang laki-laki lagi. Tadi sudah Qasim, Abdullah, Ibrahim, terus lagi yang lain perempuan. Nah, ibu-ibu sekalian, kalau bisa jawab itu nggak mungkin ada yang sama, mesti yang itu. Oh benar, itu memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita nggak tahu Nabi mana, Muhammad yang mana? Oh, bukan yang itu. Siapa nama anaknya? Joko. Ya kan sih bilang. Siapa lagi? Udin. Siapa lagi? Rojali. Siapa lagi? Masalah nanti di dalam kubur ya. Masalah. Kenapa nggak kenal identitas? Berarti kita itu mengaku-ngaku saja umat baginda Nabi tanpa mengenal. Oleh sebab itu sebenarnya sebelum kita mempelajari hal-hal yang lain yang sifatnya detil seperti fikih-fikih itu, semestinya kita sudah mengetahui yang dasar tadi itu. Jadi kita mengetahui akan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penting ibu sekalian ya. Jadi nanti buka HP Android, buka yang dibaca tuh jangan novel terus. Naruto, apalagi itu? Conan, detektif, Ninja Hattori, Doraemon, dibaca sampai khatam.
Nggak apa-apa baca, namanya kita baca supaya kita lebih pintar kalau rajin baca. Tapi jangan lupa baca juga tentang sejarah Nabi. Justru ini yang lebih utama. Bagaimana sejarah Nabi kita baca sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan akan menambah kecintaan kita pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu sosok yang mulia. Senangnya saja dengan kelahirannya Nabi itu bisa menyelamatkan. Ya. Dulu banyak sahabat-sahabat Nabi itu yang menghafalkan hadis-hadis Nabi. Barang siapa yang melaksanakan sholat sunat 2 rakaat, ya, 2 rakaat sebelum subuh, maka itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Sahabat hafal itu hadis itu. Senang nggak mereka? Senang. Lalu mereka kerjakan. Senang luar biasa. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ketakwaan, mengharapkan pahala dari Allah SWT, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Senang nggak para sahabat dengar? Senang. Tapi para sahabat Nabi tidak lebih senang tidak lebih senang dengan mendengar hadis-hadis yang tadi selain mendengarkan satu hadis. Jadi ada satu hadis Nabi yang tidak ada sahabat Nabi yang lebih senang selain mendengarkan adanya hadis ini. Apa hadis itu? Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, kamu nanti di hari kiamat bersama siapa yang kamu cintai. Dengan mendengarkan sabda Nabi yang seperti itu, semua sahabat Nabi itu penuh dengan kegembiraan karena mereka sadar tidak bisa mengandalkan yang namanya ibadah mereka. Mereka sadar mereka itu merasa sedikit ibadahnya walaupun sebenarnya banyak. Mereka itu masih belum bisa memastikan apakah diterima amal ibadahnya. Jangan-jangan dalam ibadahnya ada riya dan lain-lain. Tapi kalau cinta pada Nabi, mereka bisa buktikan. Bahkan mereka semuanya berani mengorbankan harta, jiwa, dan raganya demi cintanya pada Nabi. Kalau masalah cinta, mereka nggak pernah ragu-ragu pada Nabi. Sehingga ketika mereka mendengarkan hadis Nabi, kamu nanti di hari kiamat, siapapun di antara manusia itu akan bersama siapa yang dia cintai. Anta ma'aman ahbabta. Kamu nanti di hari kiamat akan bersama siapa yang kamu cintai. Jadi kalau kita cintanya sama artis Hollywood, nggak mau pernah ketinggalan tuh dengan nyanyi-nyanyinya dan lain-lain. Cinta luar biasa sampai nangis-nangis kita. Ketika mau datang ke Indonesia berani kita jual ayam orang tuanya demi berangkat dapat tiket bu ketemu itu tuh idolanya luar biasa kan. Nanti bakal sama dia nanti di mana? Ya hari kiamat. Jadi kita itu sekarang memilih kita ingin sama siapa di hari kiamat. Ingin sama Nabi. Syarat cinta pada Nabi. Cinta pada Nabi itu nggak bisa enggak kecuali kita mengenal sosoknya Nabi. Kenapa sih Nabi itu patut dicintai? Ada apa di dalam Nabi itu? Sehingga kita ini harus mencintai Nabi. Nah, suatu ketika pengantarnya ada yang kenal namanya Abu Lahab. Namanya aja, kalau orangnya pasti nggak kenal. Ya. Pernah dengar cerita tentang Abu Lahab? Pernah. Abu Lahab itu pamannya Nabi, tapi telah dinyatakan sebagai penghuni surga selama-lamanya. Karena walau dia ini pamannya Nabi, ketika dia hidup bersama Nabi, pekerjaannya itu menyakiti Nabi. Bahkan dialah yang mengumpulkan orang menyakiti Nabi, supaya orang menghina Nabi, bahkan mengumpulkan orang-orang kafir Quraisy itu untuk membunuh Nabi zaman dulu. Padahal dia pamannya. Itu Abu Lahab itu dinyatakan dalam Al-Quran, ada surat Al-Lahab kan? Surat Al-Lahab itu turun untuk menjelaskan tentang kedudukan orang yang namanya Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu jahat sekali. Sampai-sampai turun Al-Quran menjelaskan tentang Abu Lahab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Maksud dua tangan bukan cuma dua tangannya aja yang celaka, enggak, tapi ini sebagai perwakilan menyebutkan badan, sebenarnya semuanya. Jadi maknanya Abu Lahab itu celaka, termasuk orang yang akan dimasukkan dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya. Enggak mungkin Allah turunkan ayat khusus, bahkan nama ayatnya surah Al-Lahab, mencela Abu Lahab, kecuali memang perbuatannya sangat jelek sekali, sangat buruk. Tapi Abu Lahab itu walaupun sudah di dalam neraka jahanam, dikasih keringanan dari azab, dikeluarkan dari neraka itu setiap hari Senin. Gara-gara pernah berbahagia satu kali seumur hidupnya dengan kelahirannya Nabi. Jadi ceritanya dulu di zaman jahiliyah, orang kalau yang lahir anaknya perempuan itu dibunuh, dikubur hidup-hidup. Karena orang-orang kafir Quraisy dahulu itu zaman jahiliyah nggak suka ketika melahirkan anak perempuan. Padahal mereka nggak sadar yang melahirkan anak mereka itu perempuan kan? Itu zaman jahiliyah namanya. Ketika lahir anak perempuan itu dibunuh, bahkan dikubur hidup-hidup. Dulu ada seorang sahabat Nabi yang sebelum masuk Islam itu melakukan seperti itu. Sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, namanya Umar ibnul Khattab. Umar bin Khattab itu sebelum masuk Islam orangnya gagah luar biasa, tapi sama masih kena juga zaman jahiliyah. Ketika lahir anaknya perempuan, itu istrinya menyembunyikan identitas anaknya. Bagaimana caranya supaya anaknya nggak diketahui oleh suaminya, yakni Umar ibn Khattab, kalau itu perempuan? Gimana caranya? Bayangkan betapa keras usaha istrinya untuk menyembunyikan anaknya supaya nggak tahu bapaknya kalau itu perempuan. Caranya bagaimana? Setiap memandikan itu nggak pernah diizinkan suaminya, tapi selalu daripada istrinya itu. Kemudian dikasih pakaian menyerupai pakaian laki-laki. Kemudian diajari berkuda dan memanah, ya, berkuda dan memanah. Sehingga sampai menjelang usia remaja, sudah lagi sayang-sayangnya Sayyidina Umar ini, namanya perempuan dan laki-laki. Pasti lambat laun pasti ada bedanya. Walhasil tahulah daripada Sayyidina Umar ibn Khattab bahwa anaknya itu ternyata perempuan. Padahal pada saat itu sudah ada rasa sayang yang luar biasa dalam hatinya kepada anaknya itu, karena anaknya itu berhasil dilatih oleh istrinya menjadi seperti laki-laki, bisa berkuda, bisa memanah, luar biasa. Nah, begitu Umar ibn Khattab tahu kalau anaknya itu perempuan, maka dibawanya ke tengah padang pasir. Dibawanya ke tengah padang pasir, lalu dia menggali sumur di tengah padang pasir tanpa sepengetahuan dari istrinya. Itu menggali sumur di tengah padang pasir, digali. Pada saat menggali itu anaknya itu di sampingnya. Umar bin Khattab itu sambil menangis karena sedih. Tapi begitulah zaman dahulu, zaman jahiliyah. Mereka benar-benar tidak mau punya anak perempuan, karena anak perempuan itu mereka anggap membawa sial. Kemudian bisanya hanya merepotkan, karena pekerjaan orang Arab itu dulu perang, sedangkan anak-anak perempuan itu kan nggak bisa perang, ya kan? Mereka malu kalau punya anak perempuan. Begitu zaman sebelum Nabi itu lahir. Walhasil digali sumur, mengucur keringatnya Umar bin Khattab. Anaknya yang tadi itu ambil daripada kain, dilapnya. Wahai ayahku, untuk apa ini digali? Diam saja, dilap lagi, berinti, dikasih minum sama anaknya. Sampai selesai penggalian sumur itu, dengan hati yang begitu berat, anak yang perempuan itu tanpa bicara, tanpa bahasa, diambil, dimasukkan ke dalam sumur, ditutup. Itu siapa yang melakukan? Umar ibnul Khattab, sahabatnya Nabi yang dijamin masuk surga. Tapi itu sebelum masuk Islam. Maka ketika sudah masuk Islam, Sayyidina Umar ibnul Khattab itu sering terlihat pekerjaannya itu, ketika dia menoleh ke kanan, dia tersenyum, wajahnya gembira. Ketika menoleh ke kiri, dia menangis. Ketika menoleh ke kanan lagi, dia tersenyum. Ketika dia menoleh ke kiri, dia menangis. Sahabatnya perhatikan, ditanya, kenapa perlakuan seperti ini? Diceritakan, ketika saya menoleh ke kanan, saya ingat akan janji-janji Allah, saya ingat akan wajahnya Rasulullah.
saya ingat kebersamaan saya bersama Rasulullah, saya menolong membantu baginda Nabi, itu begitu menyenangkan saya. Tapi ketika saya menoleh ke kiri, saya ingat perlakuan saya dulu zaman jahiliyah. Anak saya kubur sendiri, hidup. Lahir baginda Nabi, tradisi itu tidak ada lagi, dihapuskan. Jadi seperti itulah orang-orang zaman dahulu. Nah, ibu sekalian, pada hari kelahiran baginda Nabi itu, Abu Lahab itu punya seorang budak namanya Suwaibah. Siapa namanya? Suwaibah. Budak perempuannya Abu Lahab namanya Suwaibah. Dikasih oleh Abu Lahab itu membantu di rumah ibunya Nabi supaya merawat Aminah ibundanya Nabi, karena Aminah itu sedang mengandung baginda Nabi SAW, sehingga keperluan daripada Aminah ibunda Nabi itu dipenuhi oleh Suwaibah. Begitu Nabi Muhammad SAW lahir, kemudian tahulah orang-orang pada saat itu bahwa anaknya Aminah yang namanya anaknya Abdullah, ya, bapaknya Nabi, bersama Aminah ibundanya Nabi itu laki-laki. Lalu Suwaibah ini lari dari rumahnya Aminah ibunya Nabi menuju rumahnya Abu Lahab. Menuju rumah Abu Lahab sambil berteriak-teriak, wahai tuanku, ada kabar gembira. Telah lahir keponakanmu anak Abdullah. Lalu terperanjatlah Abu Lahab bangun. Apa? Suwaibah, coba ulangi lagi apa yang kau bawa berita. Telah lahir keponakanmu anak Abdullah. Senang kan? Senang. Tapi senangnya belum full, masih ada kekhawatiran di dalam hati. Wahai Suwaibah, keponakanku yang lahir anak Abdullah itu laki-laki atau perempuan? Kata Suwaibah, wahai tuanku, yang lahir itu keponakanmu anak Abdullah itu lahir sebagai seorang laki-laki yang sempurna. Mendengar kabar yang seperti itu, Abu Lahab penuh dengan kegembiraan lalu berkata, wahai Suwaibah, karena informasi berita yang engkau bawa itu begitu menggembirakan aku, pada saat ini engkau aku bebaskan. Jadi tadinya budaknya Abu Lahab jadi budak kan, kemudian dibebaskan menjadi orang merdeka, bebas, tidak menjadi budak. Inilah satu-satunya kebaikan Abu Lahab yang dilakukan kepada Nabi, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhasil ketika Nabi itu kecil, bertambah besar, Abu Lahab itu luar biasa senangnya. Abu Lahab itu pemuka orang-orang Quraisy, tokoh adatnya di sana, punya tempat duduk khusus. Anaknya pun nggak berani mendekati tempat duduknya, dan anaknya tidak diizinkan untuk duduk di kursi tempat dia duduk, karena dia memang tokoh adat. Katakanlah dia itu punya singgasana yang dihormati, nggak boleh ada orang menduduki tempat itu kecuali dia sendiri. Bahkan anak kandungnya sendiri nggak boleh duduk di situ. Tapi begitu baginda Nabi Muhammad SAW yang keponakannya itu anak saudaranya, jadi Abdullah itu saudaranya Abu Lahab, ya, itu sudah berkembang menjadi besar. Dilihat namanya baginda Nabi, tampan, wangi, ya. Terus intinya begitu sayanglah Abu Lahab. Nah, hanya Nabi inilah yang diizinkan untuk naik ke tempat duduknya Abu Lahab. Kita bisa bayangkan itu, anak kandungnya saja nggak diizinkan duduk di tempat itu, tempat begitu terhormat. Tapi begitu ada baginda Nabi, hanya beliaulah, baginda Nabi SAW, yang diizinkan Abu Lahab duduk di situ. Begitu sayangnya Abu Lahab ini pada Nabi. Tapi ketika Nabi SAW telah diutus menjadi Rasul, diutus untuk menyampaikan agama Islam, mulai saat itulah Abu Lahab itu berubah sikapnya. Yang tadinya baik kepada Nabi menjadi orang yang paling jahat kepada Nabi. Dialah orang yang mengumpulkan masyarakat Quraisy pada saat itu untuk menghina Nabi. Dia juga orang yang menyuruh pemuda-pemuda Arab semuanya dari berbagai kabilah mengirimkan utusan-utusan masing-masing supaya semuanya membunuh Nabi. Itu juga dia, Abu Lahab. Itu kejahatannya itu timbul karena dia menolak syariat agama. Dia enggak mau tradisi-tradisi seperti tradisi nenek moyangnya itu menjadi berubah dengan ajaran agama Islam. Walhasil begitulah jahatnya Abu Lahab, sehingga Allah turunkan ayat mencela Abu Lahab. Tapi walau demikian, Abu Lahab itu pernah satu kali senang dengan kelahirannya Nabi.
dikatakan oleh para ulama ba'da haulin, terjadi setelah 1 tahun kematiannya Abu Lahab, maka saudaranya Abu Lahab yang lain namanya Abbas. Siapa namanya? Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib punya anak namanya Abdullah bin Abbas atau disebut dengan Ibnu Abbas. Nah, Abbas pamannya Nabi yang lain ini ketika 1 tahun setelah kematian Abu Lahab bermimpi, dan mimpinya mimpi sahabat Nabi ya, mimpi sahabat Nabi, mimpi yang hak, bukan mimpi kita yang ketika tidur nggak baca doa ya kan, masih duduk di atas pohon mangga udah tidur umpamanya kan, nggak berwudu itu kan. Jadi mimpi kita, kalau kita mimpi itu kadang-kadang ditakut-takuti oleh hantu. Itu mimpi kita. Tapi kalau mimpi orang zaman dulu sahabatnya Nabi ya hak mimpinya. Itu dituliskan dalam kitab Sahih Bukhari namanya. Jadi suatu ketika setelah 1 tahun kematiannya Abu Lahab ini, pamannya Nabi yang namanya Abbas itu mimpi ketemu sama Abu Lahab. Lalu Abbas tanya sama Abu Lahab, "Wahai saudaraku," saudaranya kan, "apa kabarmu? Mahaluka ya Abu Jahal, ya Abu Lahab." Apa kabarmu wahai Abu Lahab setelah kematianmu? Abu Lahab jawab, "Tempat saya di neraka. Ditempatkan Allah SWT dalam neraka Jahannam, dan aku di dalamnya diazab. Kecuali setiap hari Senin," kata Abu Lahab, "aku dikeluarkan dari neraka dan diberi minum dengan setetes air yang ada di ujung jarinya, seraya beliau itu mengisyaratkan betapa sedikitnya air itu. Tapi dikasih minum setiap hari Senin." Ini hari apa? Sabtu. Besok Minggu. Besoknya lagi Senin. Setiap hari Senin Abu Lahab dikeluarkan dari neraka Jahannam, dikasih minum dengan setetes air. Ada keringanan kan? Keringanan. Kenapa? Kata Abu Lahab, "Itu disebabkan kebaikanku yang Allah terima 1 kali, yakni pernah membebaskan Suwaibah ketika hari kelahirannya Nabi." Mendengarkan hadis riwayat Imam Bukhari ini, ada seorang ulama besar hafizul hadis yang berasal dari Damsyik. Damsyik itu artinya yang ada di Suriah sana. Ahli hadis, hafizul hadis, namanya Imam Syamsuddin Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi. Namanya siapa? Syamsuddin Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi. Syamsuddin ya. Seorang hafizul hadis, ahli hadis yang hafiz hadis, ratusan ribu hadis. Beliau ketika mendengarkan hadis Nabi, mendengarkan kisah dalam Sahih Bukhari tentang diringankan azab Abu Lahab itu, beliau berkata, ini perkataannya. Kata Syekh Nasiruddin, Syamsuddin Ibni Nasiruddin Ad-Dimashqi ketika mendengarkan kisah tentang diringankan azab Abu Lahab itu, beliau berkomentar, "Idza kana hadza kafiran jaa zammuhu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannu bil 'abdi allazi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida." Kata Syekh Syamsuddin Ibni Nasiruddin Ad-Dimashqi, kalau ini saja orang yang kafir, Abu Lahab, yang sudah dicela Allah SWT dalam Al-Quran dan telah ditetapkan sebagai penghuni neraka Jahanam yang kekal abadi selama-lamanya, didatangkan baginya keringanan seluruhnya selama-lamanya setiap hari Senin, lisururi bi ahmada, karena pernah 1 kali bergembira dengan kelahirannya Nabi, pernah 1 kali senang dengan kelahirannya Nabi. Lalu beliau katakan, "Famazzanu bil 'abdi allazi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida." Lalu bagaimanakah seandainya jika yang berbahagia dengan Nabi itu bukan orang kafir, dan tidak hanya sekali, tapi orang yang selama hidupnya, seumur hidupnya dia senang di dalam hatinya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan matinya dalam keadaan beriman. Kira-kira diazab tidak? Insya Allah tidak akan diazab. Oleh sebab itu, berbahagia dengan kelahirannya Nabi itu bukan perkara yang kecil, tapi perkara yang besar, bahkan menjadi perintah agama, yakni perintah Al-Quran.
Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Jadi maksud ayat tadi itu adalah perintah. Katakanlah olehmu wahai Muhammad kepada orang yang beriman itu, hendaklah dengan ilmu yang datang dari Allah yang Allah berikan kepada mereka, dan dengan diutusnya engkau menjadi nabi, hendaklah mereka semuanya bergembira. Nah, merayakan maulid Nabi, bersedekah atas nama kita berbahagia dengan Nabi, itu semuanya bentuk bagaimana kita bersyukur dan menunjukkan kegembiraan kita atas kelahirannya baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kalau kita merayakan maulid Nabi, itu salah satu bentuk cara menunjukkan kegembiraan dengan kelahiran Nabi. Walaupun tidak hanya itu satu-satunya cara untuk menunjukkan gembira, tapi itu termasuk bagian daripada kegembiraan atas lahirnya Nabi. Jadi kalau kita di masjid kita nanti bakal diadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, insyaallah tanggal 28 di sini ya. Bagi kita yang bisa hadir, ajak keluarganya, suaminya diajak, anaknya ajak datang ke masjid supaya kita hadir dalam memperingati kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi. Jadi itu pertama menunjukkan kegembiraan, bersama-sama kita bergembira. Di dalamnya ada bacakan ayat Quran, di dalamnya dibacakan sholawat, di dalamnya diceritakan sirah Nabi, kisahnya Nabi, dan pelajaran-pelajaran yang dibawa oleh baginda Nabi. Nah, itu sesuatu yang luar biasa. Rugi kalau kita tidak hadir. Tapi selain itu kita juga melakukan hal-hal yang lain yang tujuannya supaya kita ini menunjukkan kegembiraan kita atas Nabi. Kalau kita punya uang, kita sedekah walau hanya 2.000 ya. Jangan belikan permen karet terus. Jangan beli permen karet. 2.000 beli permen karet. Mending 2.000 tadi itu kita sedekahkan. Ketemu orang di mana di jalan mau apalah, yang penting sedekah 2.000. Saya sedekah ya, 2.000. Saya sedekah. Terus niatnya, ya Allah, saya sedekah ini, saya bersedekah dalam rangka saya menunjukkan syukur saya telah engkau utus baginda Nabi SAW, karena kalau tidak diutus baginda Nabi SAW, mungkin kami saat ini masih menyembah pohon, ya kan? Seperti nenek-nenek moyang kita zaman dulu nyembah pohon. Nenek moyang kita nyembah pohon ya? Iya, nyembah pohon. Iya, nyembah pohon. Nenek moyang kita, nenek moyang saya lah, nyembah pohon dulu. Di Liwa itu ceritanya, kisah nyata. Cerita nenek moyang sebelum datangnya agama Islam itu nyembah pohon, namanya pohon belasa. Kalau Indonesia itu nangka, tapi bercabang 2. Satu cabangnya buah nangka, cabang satunya bukan. Cabang yang satunya kalau kena, orang akan terkena seperti orang keracunan. Cabang satunya jadi obatnya. Karena kelebihan pohon itu di Lampung Barat sana itu disembah. Pohonnya sudah ditebang, tapi bekas pohonnya masih ada. Setiap ada acara adat itu diinjak-injak. Tujuannya apa? Begitu ulama zaman dulu itu. Dulu disembah, sekarang dihinakan menjadi alas kaki, namanya pepadun, ya. Nah, ini saya cerita aja bahwa benar bahwa nenek moyang kita dulu itu menyembah pohon. Kalau nggak datang ajaran agama, nauzubillahi min zalik. Jadi orang yang tidak beriman pada Allah, lalu datang dari Allah Subhanahu wa taala, datang dari daerah Padang sana tuh mengislamkan, lalu jadilah Islam. Di mana pertamanya itu? Di Lampung Barat sana. Terus menyebar ke seluruh Lampung. Itu ceritanya begitu. Jadi kira-kira ada nggak yang lebih harus membuat kita senang selain daripada diutusnya Nabi? Kita dapat hadiah saja, ibu-ibu kasih saya minum nih dalam keadaan tenggorokan yang kering, itu luar biasa, itu pasti nikmat kan? Coba diminum kalau nggak percaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, silakan ibu-ibu minum ya, jangan terlalu tegang. Nah, jadi
Kadang-kadang kita tuh perlu begitu. Itu namanya berkontemplasi. Kontemplasi itu kita menghadirkan pikiran kita seolah-olah kita itu berada pada zaman itu. Karena kalau nggak diutus Nabi ya begitu keadaan kita, nggak bisa enggak. Iya kan? Iya, pasti begitu kita. Kalau Nabi nggak diutus ke dunia ini membawa ajaran agama tauhid, kita masih seperti dulu itu. Dan na'udzubillah min dzalik. Barang siapa yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak mentauhidkan Allah, maka mati dalam keadaan tidak beriman, yakni dalam keadaan musyrik. Dan orang dalam keadaan musyrik wafatnya bahkan tempatnya di neraka kekal abadi selama-lamanya. Ada orang yang berani mencelupkan jarinya ketika ibu-ibu masak ikan goreng tuh, ketika minyaknya sudah panas, ibu masukkan sebentar, semenit aja, coba semenit aja, nggak apa-apa, semenit, coba sekali aja, sekali, jangan ditiru ya sama yang belum profesional. Ibu masukkan jarinya ya, kalau berani 1 menit aja, itu akan habislah jadi matang tangan tuh, nggak ada yang kuat. Nah, api neraka itu ibu-ibu sekalian jangan bayangkan itu. Api neraka yang ada itu tidak ada yang bisa menandingi. Andai api neraka itu ada di bumi ini, hancur bumi ini, walau api yang diturunkan itu hanya sebesar kelereng. Panasnya api neraka itu kalau ditaruh di dunia ini, api yang sebesar kelereng ditaruh di bumi ini, seluruh bumi akan hancur dengan panasnya. Itu yang paling ringan, baru sekecil kelereng apinya. Bagaimana neraka jahanam yang gemuruh, yang suara gemuruhnya itu terdengar lebih dari 500 tahun perjalanan. Kita jalan dari sini sampai 500 tahun perjalanan sampai di ujung, betapa jauhnya. Dari jarak seperti itu suara neraka jahanam gemuruhnya sudah terdengar. Dan itu masuk ke dalamnya orang-orang musyrik yang tidak beriman. Dan berimannya kita itu kenapa? Karena diutus siapa? Nabi. Jadi jangan sampai kesenangan kita karena dapat sembako itu mengalahkan senang kita pada Nabi, sampai kita nggak sholat gara-gara antri sembako. Bukan nggak boleh ngambil sembako ya, boleh lah ambil, saya kalau nggak diambil sembako kan ada yang mau sedekah, ya kan? Tapi kesenangan dalam hati kita harus adanya Nabi paling membuat kita senang. Nah, kita senang itu kalau kita dengar sejarahnya kan. Masya Allah. Jadi kita berpikir, ya Allah, betul, andainya dulu itu tidak diutus Nabi, nasibnya luar biasa. Maka kita itu semakin bersyukur dengan menjadi umatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti adik-adik ya, buka HP di rumah, buka googling sejarah kelahiran Nabi. Nggak apa-apa buka Google, nggak apa-apa. Yang penting nanti kalau ada yang bingung datang ke ngaji ditanya. Jangan sendiri-sendiri nyimpulkan. Kalau sejarah nih boleh saja buka ya, di HP banyak lah. Lebih baik baca ya. Ada bukunya, ada judulnya, ada Sirah Nabawiyah namanya. Macam-macam yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia banyak sekarang. Dibaca sejarah Nabi. Ya, yang punya Android dan lain-lain. Nah, itu ibu sekalian, sedikit kontemplasi kita. Maksudnya kita menghadirkan rasa syukur kita pada Allah terhadap diutusnya Nabi. Sebab kalau Nabi tidak utus, begitulah kejadiannya. Nah, sekarang kita baca bagaimana sih Nabi SAW itu, sejarah lahirnya Nabi. Nah, itu dulu hari ini kita lihat. Kita lihat bagaimana sih Nabi itu mau lahir. Nah, begini kejadiannya Nabi itu. Awal Nabi akan ada. Nabi SAW itu sudah ada sebelum diadakan. Paham maksudnya? Nabi SAW itu lebih dulu diciptakan daripada Nabi Adam alaihi salam. Jangan bingung ya. Nabi Muhammad SAW itu lebih awal diciptakan dari Nabi Adam alaihi salam. Tapi Nabi yang diturunkan ke bumi pertama kali Nabi Adam alaihi salam, yakni manusia yang Allah ciptakan diwujudkan dalam bentuk manusia, itu namanya Nabi Adam alaihi salam. Jadi begini proses penciptaan makhluk itu ibu sekalian, enggaklah langsung pertama diciptakan jadi seperti kita, tapi dulu di zaman azali Allah ciptakan dan Allah hidupkan di alam ruh. Sebelumnya barulah kita masuk ke alam dunia. Nah, baginda Nabi SAW dalam bentuk nur, cahaya, disebut dengan Nur Muhammad, itu paling pertama diciptakan sebelum Nabi Adam pun diciptakan. Oleh sebab itu di dalam kitab para ulama itu, Nabi Adam alaihissalam itu ketika di surga kan bikin salah kan,
Bikin salah nggak? Bikin salah. Apa salahnya? Makan buah khuldi. Ketika makan buah khuldi itu menyebabkan Allah Subhanahu wa taala pindahkan dari surga ke bumi. Berdoa bertahun-tahun. Nabi Adam diturunkan di barat, istrinya ibunda kita Siti Hawa, Sayyidatina Hawa diturunkan ke timur. Pada saat itu belum ada manusia kecuali mereka berdua. Bayangkan betapa menyedihkan. Dunia yang luas-luas nggak? Siapa ibu-ibu yang berani nunggu permata asri sendiri? Kami lebaran besok pulang kampung semua, ibu sendirian di sini. Di kompleks ini saja. Di sebelah sana, Karanganyar sana ada orang, ada nggak apa-apa boleh. Tapi yang di sini, sudah itu malam-malam matikan listriknya. Betapa mencekamnya. Nah zaman dulu begitulah kejadian daripada Nabi Adam dan Sayyidatina Hawa. Nabi Adam diturunkan di barat, Sayyidatina Hawa diturunkan di timur. Dunia ini seluas ini, manusianya baru 2. Hewannya gede-gede lagi. Dinosaurus, gajah, tuh kan? Jadi kalau gajah itu besar kan? Hewan yang paling besar gajah ya. Ya maka para sejarawan itu bercerita satu-satunya hewan purba zaman dulu yang masih hidup tuh ya gajah itu. Jadi gajah itu sisa dari zaman purba dulu yang masih ada sekarang. Sebesar itulah hewan-hewannya. Nabi Adam alaihi salam tuh tinggi besar. Berapa tingginya Nabi Adam alaihi salam? Ada yang ingat? 27 meter. Nggak usah dibayangin, pokoknya segitu, 27 meter tinggi. Ya hewannya aja dinosaurus, gajah ya, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas seperti itu memang Nabi Adam ukuran tubuhnya besar. Semakin lama jadi kecil ya. Sisanya jadi berapa tingginya? Tinggal 150 150 cm, 145 atau paling tinggi 180 190. Nah begitu. Nah kita bayangkan seperti itu. Nah Nabi Adam diturunkan dari surga ke dunia. Itu kehendak Allah juga kan. Kalau nggak diturunkan ya kita nggak ada nanti. Atau Pak ada Pak tapi di surga lebih enak. Nah wallahu a'lam. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walhasil Nabi Adam itu dari surga turunkan ke bumi, begitu juga Sayyidatina Hawa merasa bersalah kepada Allah karena melakukan sesuatu yang salah tadi itu. Allah kan larang untuk tidak makan pohon itu kan. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Kata Allah kepada mereka Nabi Adam dan Hawa, wala taqraba, janganlah kalian berdua dekat-dekati hadhihi syajarata, pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin. Kalau kalian berdua dekati ini pohon, kalian berdua termasuk orang zalim. Maksud zalim itu apa? Melanggar larangan Allah. Tapi iblis tuh goda-goda. Kata iblis juga dulu di surga tempatnya. Di surga juga iblis itu. Kata iblis, wahai Adam, apa yang Allah larang kepadamu? Kami dilarang mendekati pohon ini. Wahai iblis, kalian berdua telah ditipu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, begitu. Kok ditipu bagaimana maksudnya? Sebenarnya siapa orang yang memakan pohon itu, maka dia akan menjadi orang yang kekal di dalam surga. Nah, Allah itu tidak mau kalian berdua kekal di surga, makanya enggak dilarang untuk mendekati pohon ini. Pohon kekal dalam bahasa Arab itu artinya khuldi ya. Sebenarnya tidak dikasih nama pohon khuldi, bukan. Hanya dalam Quran itu wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh zalimin. Jangan kalian berdua dekat-dekati pohon ini. Nah, yang ngasih itu khuldi nama itu si iblis tadi itu. Siapa yang makan pohon ini jadi kekal. Kekal itu khalidin, itu kan orang yang kekal di dalam surga. Itu kata iblis. Walhasil tergodalah Nabi Adam dan Sayyidatina Hawa itu. Dimakanlah itu pohon. Oleh sebab memakan itu dan sudah menjadi sunnatillah, takdirnya Allah juga, Sayyidatina Hawa dan Sayyidina Adam, Nabi Adam diturunkan ke bumi, saling mencari bertahun-tahun sambil berdoa, Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doanya Nabi Adam dulu ketika salah minta ampun pada Allah dengan mengucap doa ini. Rabbana zalamna, ya Allah kami telah zalim kepada diri kami, anfusana kepada diri kami sendiri, wa illam taghfir lana wa tarhamna, maka ya Allah jikalau engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, pastilah kami menjadi orang yang rugi. Terus menerus baca itu, belum juga diterima Allah doanya, ditunda dulu sampai Nabi Adam berdoa. Dalam hadis baginda Nabi itu, disinilah para ulama menyimpulkan kalau Nabi Muhammad itu duluan diciptakan daripada Nabi Adam, karena dalam doanya Nabi Adam itu berdoa dengan menyebut namanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa doanya Nabi Adam? Dituliskan oleh Abu Yasaid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yajibu an Tusahhah, dan para ulama yang lain. Nabi Adam berdoa pada satu, ya Allah, dengan haknya Muhammad ampunkanlah dosa-dosaku. Allah itu bertanya pada Nabi Adam, wahai Adam, dari mana engkau tahu ada nama Muhammad, sedangkan engkau adalah manusia pertama yang aku ciptakan? Maka Nabi Adam bilang, ya Allah, lamma rafa'tu ra'si, dahulu ya Allah ketika engkau ciptakan aku dari tanah, aku masih berbentuk manusia tapi tanah, lalu engkau masukkan ruh ke dalam tubuhku, pada saat badanku sudah memiliki ruh, lalu aku bangun, kata Nabi Adam, aku angkat kepalaku. Pada saat aku mengangkat kepalaku itu, kata Nabi Adam itu cerita zaman dulunya, aku melihat di qawaimil aras, aku melihat, kata Nabi Adam, tertulis di tiang-tiang aras itu ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berarti aku berpikir, kata Nabi Adam, ya Allah, tidak mungkin engkau meletakkan nama satu orang makhluk di samping namamu kecuali itu makhluk pasti adalah makhluk yang paling mulia. Maka Nabi Adam berdoa, ya Allah, dengan haknya Muhammad yang akan engkau ciptakan itu, yakni yang tertulis namanya di tiang-tiangnya aras itu, ampunilah aku. Lalu Allah menjawab, engkau benar ya Adam, sadaqta ya Adam, engkau benar ya Adam, laula bi Muhammadin ma khalaqtak, andainya bukan karena akan adanya baginda Nabi Muhammad SAW nanti di akhir zaman, aku tidak akan menciptakanmu. Itu kata siapa? Kata Nabi, kata Allah kepada Nabi Adam. Maka Nabi Adam diterimalah doanya itu. Jadi Nabi Muhammad itu sudah tertulis namanya, sudah tercipta, tapi yang pertama kali manusia yang dijadikan di bumi Nabi Adam. Nah, seperti itulah. Sampai mana tadi cerita itu? Cerita tentang Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad begitu. Tapi ketika Allah hendak mewujudkan baginda Nabi Muhammad SAW itu ke bumi, itu melalui proses sebagaimana adanya manusia, ya kan? Ia dilahirkan daripada seorang ibu. Yang berapa? Nah, tinggal 7 menit lagi, sudah mau azan, nggak kerasa. Baik, kita baca sedikit dulu. Dari dalam kitab ini bagaimana kejadian baginda Nabi, prosesnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu taala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Hasan bin Ahmad al-Bakri rahmatullah alaih, lamma arada al-jalilu jalla jalaluhu ayyan qula nur sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jarraka fi qalbi Abdullah ibn Abdul Muttalib ay yatazawwaja faqala Abdullah li ummihi uridu minki an taqtubi li imra'atan dhata husnin wa jamalin wa qaddin wa i'tidalin wa ba'in wa kamalin wa hasabin wa nasabin alin. Jadi ketika Allah sudah berkehendak mewujudkan baginda Nabi di dunia, maka Allah menggerakkan hati seseorang yang bernama Abdullah untuk berkeluarga. Siapa dia? Bapaknya Nabi. Lalu Abdullah itu Allah gerakkan hatinya supaya punya keinginan untuk beristri. Maka dia berkata kepada ibunya, wahai ibuku,
aku memohon kepadamu supaya mengkhitbahkan, melamarkan untukku seorang gadis yang memiliki sifat satu, wajahnya yang cantik, akhlaknya mulia, berasal dari keturunan yang terhormat, dan nasabnya nasab yang mulia, yang jelas nasabnya keturunan orang-orang mulia. Maka dijawab oleh ibunya itu, qalat habban wa karamatan ya waladi, senang sekali aku mendengarnya wahai anakku, maka aku sambut keinginanmu itu. Summa annaha darat ahya'a Quraisyin wa banatil Arabi falam yu'jibha illa Aminatu binta Wahbin. Lalu ibunya Nabi namanya Aminah. Kok ibunya Nabi? Neneknya ya. Apa itu? Ibunya Abdullah ya. Ibunya Abdullah. Abdullah itu bapaknya Nabi ya. Itu berkeliling dari kampung ke kampung, ke kabilah-kabilah Arab, mencari di mana ada orang gadis yang seperti itu ciri-cirinya. Setelah habis kampung-kampung ibunya berkeliling itu, falam yu'jibha illa Aminatu binta Wahbin, enggak ada yang sesuai dengan keinginannya itu, yang punya ciri-ciri seperti itu kecuali hanya satu orang, namanya Aminah binti Wahab. Lah, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Yang penting itu ya. Jadi ingat, seperti itulah cerita Nabi, harus diingat ya, dibaca-baca, dicari sejarahnya, dan tumbuhkan rasa cinta pada Nabi, lebih cinta dari segala sesuatu. Jadi nanti dikeliling cari. Nah, sekarang sudah dapat ketemu satu. Jadi ibunya baginda Nabi itu siapa namanya? Aminah binti Wahab. Dia adalah seorang perempuan utama pilihannya. Enggak ada orang yang pada saat itu memenuhi kriteria yang baik itu kecuali dialah yang namanya Aminah binti Wahab. Ingat, Jumat depan jangan sampai lupa ketika ditanya siapa nama Nabi Muhammad. Bapaknya namanya Abdullah, ibunya Aminah. Aminah anaknya siapa? Anaknya Wahab. Jadi Aminah binti Wahab. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja kajian kita hari ini, mudah-mudahan manfaat ya. Manfaat, bisa menumbuhkan rasa cinta kita pada Nabi, dan bisa menumbuhkan semangat kita untuk cari buku yang bercerita tentang sejarah Nabi. Semoga kita semuanya dikumpulkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wallahu a'lamu bissawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.